banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya dari talk show yang dipandu oleh rekan saya, Gila Restu, dan juga yang diisi oleh Bu Dede dan juga Pak Firman. Selanjutnya nih, kita langsung aja ke sesi kuis. Sama ya, teman-teman, mengingatkan tadi ada tugas, boleh resume, boleh peta konsep, boleh infografis, yang materinya diambil dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dede dan juga Pak Firman. Oke, kita langsung aja ke sesi kuis. Teknisnya sama kayak kemarin, boleh boleh on cam, lalu on audio, kemudian sebutkan nama dan kelas, baru dijawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung ke pertanyaan pertama. Apakah arti iman secara bahasa dan istilah? Diulangi, apakah arti iman secara bahasa dan istilah? Silahkan. Angkutan boleh? Ya, nama dan kelasnya boleh? Ilham kelas 11 MIPA 1. Boleh diulang? Mohon maaf. Saya Asep. 11 MIPA 1 Ilham kan? Ya, boleh dijawab. Iman secara bahasa artinya percaya, dan iman secara istilah artinya meyakinkan dalam hati maupun lisan. Mungkin sedikit putus-putus sih suaranya, jadi kurang terdengar. Mungkin bisa sedikit dikeraskan suaranya. Diulangi jawabannya. Iman adalah secara istilah berarti percaya, dan iman secara bahasa berarti meyakinkan dalam hati maupun lisan. Ya, udah benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Berarti pertanyaan ya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Apakah sebenarnya tujuan hidup kita? Diulangi, apakah sebenarnya tujuan hidup kita? Tadi yang memperhatikan dari awal sampai akhir, detail-detailnya pasti insya Allah bisa jawab pertanyaan yang ini. Diulangi lagi, apakah sebenarnya tujuan hidup kita? Silakan. Kan Ayah mau jawab. Oh iya, silakan nama dan kelasnya. Dari kelas XIMIPA 3. Namanya, mohon maaf. Namanya Kanaya. Ya, silakan dijawab. Mencari keridhaan Allah. Masya Allah, benar lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua pertanyaan sudah terjawab dan dua-duanya benar, Masya Allah. Berarti terbukti nih, teman-teman di rumah tuh memperhatikan dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Ya, diingatkan kembali untuk tugas boleh dibuatkan peta konsep, resume ataupun infografis, nanti dikumpulkan di Google Classroom di form yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya, saya izin untuk memanggil dulu rekan saya kembali. Silakan, Kang Johan. Halo teman-teman. Oke ya, Masya Allah nih Teh Ria. Untuk selanjutnya nih bakalan ada sesi yang benar anak muda banget nih. Tidak lain, tidak bukan adalah podcast. Yang Masya Allah nih, podcast yang kita laksanakan sejauh ini itu berisikan ilmu yang benar-benar bermanfaat banget. Benar banget. Bukan kayak podcast yang galau-galauan gitu kan, kita dengerin di Spotify. Ya, untuk itu buat teman-teman yang ada di rumah, untuk mendengarkan dan menyimak podcast ini, karena nantinya akan ada pembahasan juga. Podcast hari ini akan dipandu oleh Ibu Indri beserta Pak Cecep. Untuk selanjutnya, Ibu Indri dan Pak Cecep, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya di hari ketiga Sanlat ini? Mudah-mudahan masih semangat ya semuanya ya. Ya, tadi agak terharu atau apa ya, disebut muda katanya kita ya. Ya, dibanding yang sepuh-sepuh kita muda kan. Iya. Ya baik. Di sesi kali ini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya siapa yang ada di depan saya atau di sebelah saya. Tapi ada juga yang sudah kenal mungkin. Tapi
agar lebih afdol, saya perkenalkan ya, di sini sudah hadir Pak Acep, Pak Acep Furkon, mengajar kimia ya Pak? Iya, mengajar kimia. Makanya kita mau membahas antara Quran dan sains Pak, gitu ya. Dari awal kita sudah banyak berbicara tentang Iqra, kan? Tema kegiatan ini Iqra. Jadi ingin belajar bagaimana memahami Quran atau Iqra yang kita kadang memahaminya itu kalau Iqra itu hanya sebatas membaca gitu, dan membaca Quran gitu terbayangnya. Nah, mungkin Pak Acep bisa sedikit menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan tidak hanya membaca Quran katanya ya, jadi ada juga kita membaca alam. Nah, membaca alam seperti apa sih Pak gitu yang harus dilakukan? Silakan Pak Acep. Ya, betul Bu Indri. Ya, begini, kebanyakan itu memahami Iqra itu sebatas pada membaca. Nah, membaca di sini berarti target mereka dengan membaca Al-Quran cukup. Membaca Al-Quran dalam teks Arab sudah merasa cukup. Oh, dapat pahala. 1 huruf, 1 pahala misalkan. Itu mereka sudah merasa cukup. Nah, jarang ada siswa, jarang ada orang ya jamaah itu yang sampai tamat membaca terjemah. Betul. Banyak sekali teman-teman kita yang tamat Quran itu sudah berulang-ulang, tapi jarang sekali yang tamat membaca terjemah. Ini yang bahaya. Sebetulnya Iqra di sini selain membaca teks Al-Quran, juga harus dibaca terjemah, dipahami apa maksud teks tersebut, kemudian diamalkan. Ini yang disebut Iqra. Jadi Iqra itu terintegrasi. Tidak hanya sebatas pada membaca, tapi ada langsung aplikasi ke pengamalan. Nah, itu yang disebut dengan Iqra. Makanya nanti kita hari ini akan kita bahas satu tema yang menarik, Bu Indri. Nah, 1 ayat saja itu tentang alkohol, tentang homer. Nah, ketika kita membaca tentang homer, sudah aja membaca tentang homer. Nah, hari ini kita akan berikro. Kita akan ikro, kita akan kupas tuntas. Kita akan sampai ke perubahan perilaku kita terhadap apa itu yang disebut homer. Apa itu yang disebut dengan alkohol? Alkohol di Quran dibahasakan homer ya Pak? Homer. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang homer. Jadi Iqra itu ternyata luas, tidak sekadar kita baca Arabnya kita sudah dianggap Iqra. Kan waktu itu ketika Jibril menyampaikan dan meminta Nabi Muhammad untuk Iqra, kan sebetulnya Nabi itu ummi ya, tidak baca tulis. Tapi berarti kan yang harus diikro tuh apa gitu, yang harus dibaca, yang harus dilakukan oleh Rasulullah saat itu tuh apa sebetulnya nih menurut Pak Acep? Jadi yang dibaca apa? Kan bukan Qurannya belum ada kan, itu baru ayat pertama kan. Betul. Gimana? Nah, pada saat wahyu pertama turun Iqra itu luar biasa sebetulnya mah. Jadi Allah itu menyuruh membaca kepada siapapun. Dengan keterbatasan apapun. Seorang yang buta, seorang yang tuli, secara ada tunadaksa, tuna apapun, kemudian dia level kognitif seperti apapun, membaca itu wajib. Nah, maka benar sekali ketika Nabi Muhammad SAW yang saat itu baru menerima wahyu dan dalam kapasitas sebagai manusia biasa yang belum punya kemampuan apapun, tetap disuruh membaca. Membaca di sini apa? Iqra, aku gak mau. Aku nggak mau Rasulullah baca Iqra terus tidak bisa. Jadi, gitu kan? Tidak bisa, aku tidak bisa. Ya dirangkul oleh malaikat. Baca. Ini salah satu pembelajaran kita kepada siswa juga Bu Indri. Ketika siswa kita di kelas, kemudian kita memahami suatu konsep tertentu kepada anak dan anak tidak paham, kita harus sabar. Malaikat juga sabar menghadapi Nabi saat itu sampai 3 kali dirangkul, baru tidak Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Dan luar biasa ayat yang pertama itu Iqra dengan nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Allah yang Maha menciptakan tuh. Jadi membaca apa dulu? Membaca ke diri sendiri dulu. Membaca ke diri sendiri dulu bahwa aku ini ma'rifatullah. Dengan kita membaca diri ingat kepada Allah. Kita itu ciptaan Allah. Kita itu ciptaan Allah seperti itu. Jadi bagus sekali. Ayat pertama itu sudah ayat motivasi. Nah, baru kesananya sudah masuk.
level-level ibadah akidah gitu. Iya. Akidah. Nah, berarti ketika kita harus membaca diri, itu tuh seperti apa sih Pak membaca diri itu? Kan kita diciptakan oleh Allah ya, alhamdulillah dengan sempurna gitu. Dalam diri kita itu memang ada apa? Ada apa saja? Luar biasa, Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk kita tafakuri. Iya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah itu tidak hanya yang termaktub di dalam Al-Quran. Ini pun ada ayat-ayat Allah. Iya. Satu hal saja, kita bisa melihat. Kenapa kita bisa melihat? Ada apa dengan indera penglihatan kita? Iya. Bagaimana mekanisme terjadinya penglihatan? Iya. Itu semuanya harus kita pelajari, harus kita tafakuri. Tidak sekedar, oh saya bisa melihat, sudah aja cukup. Sudah tidak. selesai. Sudah gitu. selesai. Tidak, Bu Indri. Betul. Nah, jadi kalau kita misalkan, itu satu hal. Iya, iya. Itu satu hal dalam proses penglihatan saja. Itu luar biasa rumitnya. Kalau kita lebih saintifik, Iya. itu luar biasa. Proses penglihatan pun ketika kita saintifikan, Iya. itu luar biasa. Anjang ceritanya kenapa bisa Iya. sampai melihat. Iya. Dan ternyata ketika kita melihat tidak satu organ saja, oh mata saja, tidak, Iya. otak. Nah, nyambung lagi dengan hal yang lain. Berarti memang ini semua adalah sudah terintegrasi. Iya. Satu kacau, yang lainnya ikut kacau. Iya, sampai ada kaki kita tersandung yang bilang au itu mulut ya. Nah, kenapa bisa gitu? Padahal kan jauh ya posisi Jauh. ya. Nah, itu berarti ada sistem yang memang sudah Allah ciptakan, Betul. Allah berikan pada kita Betul. yang semuanya itu nyambung. Nah, Betul. itu kira-kira untuk memaknai itu dengan Iqra tadi ya, Betul, memaknai itu apa sih yang harus kita refleksikan gitu, kita rasakan dari kita melihat begitu sempurnanya Allah menciptakan kita gitu, seperti apa tuh Pak? Iya, betul. Jadi intinya Allah tuh menciptakan itu suatu sistem. Iya. Nah, sistem ini tidak bisa bekerja sendiri. Tuh. Nah, ada sistem koordinasi. Ketika misalkan kita melihat tadi, salah satu proses melihat saja, itu tidak hanya satu organ saja yang bekerja. Di sana misalkan ada mekanisme tertentu di mana ketika kita melihat menjadi sesuatu yang utuh. Betul. Nah, contoh misalkan ketika kita melihat ada sinar yang jatuh ya ke mata kita, kemudian dari otak kita kemudian diinterpretasikan bahwa itu ada benda di depan kita. Ketika otak menerjemahkan bahwa itu adalah benda, maka kita sadar oh itu ada benda di depan kita. Nah, berarti di sini bahwa ciptaan Allah itu benar-benar terkoordinasi dengan baik. Suatu sistem yang sempurna, betul. Dan itu cepat ya, kita sangat cepat sekali. Tadi kan ada sinar, kemudian ada benda, terus kita tuh kan untuk proses melihat, oh iya bisa melihat ini langsung apa gitu kan. Betul, cepat sekali. Padahal kalau kita analisis gitu, ini kan ada sinar, rumit. kayaknya rumit. Betul. Allah ya, berarti betul-betul yang Allah ciptakan itu luar biasa. Nah, lalu kan tadi gini, ada orang yang melakukan penelitian sampai ke Mars gitu ya. Betul. Nah, seperti itu. Terus tapi dia tuh terus menggali ilmu pengetahuan gitu kan, katanya gini tadi kata Pak Acep, ketika kita mau membaca diri akan menemukan Allah. Betul. Nah, ketika kita membaca alam akan menemukan Allah juga tidak Pak? Betul. Jadi ketika kita membuktikan Allah itu ada atau tidak, itu tidak sebatas seperti Bu Indri ya, tidak sebatas pada oh ada ciptaannya. Ya. Oh ini lihat ada langit dan bumi, oh berarti Allah ada. Oh lihat misalkan ada planet Mars, ada segala keunikannya di sana. Oh Allah yang menciptakan, oh berarti Allah itu ada. Nah muncul pertanyaan. Iya. Bagaimana kalau misalkan alam ini belum diciptakan? Ya, Allah ada tidak? Allah ada tidak? Padahal belum ada ciptaannya. Ya. Nah ini yang bahaya. Jadi tidak sebatas pada ada ciptaan, oh berarti menunjukkan ada Allah. Ya. Nah kalau alam ini belum diciptakan, Allah bisa ada nggak? tidak? Allah ada tidak? Nah Tetap tidak bisa ada, seperti harusnya itu, tetap ya. ada harusnya. Nah maka ketika kita mengatakan bahwa salah satu memang untuk level tertentu ya anak-anak SD terutama anak SMP itu ketika membuktikan Allah itu ada ya cukuplah untuk semat ini adalah oh ada ciptaannya. Nah dengan ciptaannya itu kita melihat, mengkritisi, mentafakuri ciptaannya dan itu akan menunjukkan bahwa oh ini betul
bahwa Allah itu memang eksis gitu, ada di tengah-tengah kita. Seperti itu. Iya, betul. Berarti kalau untuk tingkatan kita nih yang ada di sini nih anak-anak SMA 23 kan udah tingkat levelnya udah SMA. Berarti harus bisa lebih memahami lagi gitu. Betul. Ya kalau melihat tadi lanjutan ada yang meneliti sampai ke Mars segala gitu ya, sampai ingin menemukan ujungnya langit itu mana sih gitu kan. Tapi itu tuh sampai nggak ketemu Allah, itu kira-kira kenapa ya Pak? Ya, itu sombong, Bu Indri. Nah, makanya kenapa ilmu perlu dengan iman. Tidak sekedar pada ilmu. Para ilmuwan itu kebanyakan dari kaum Yahudi itu justru menjadi ateis. Dari Nasrani menjadi ateis. Kenapa bisa demikian? Karena tidak dibarengi dengan iman. Jadi mereka menemukan ilmu dan merasa di sini tidak ada peran Maha Pencipta, maka interpretasi mereka adalah ya ini adalah suatu materi, tidak ada kekuatan Tuhan di sana. Jadi tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada, betul seperti itu. Nah, jadi kayak Einstein ya, Einstein itu adalah orang Yahudi, namun beliau itu menjadi ateis. Namun berbeda dengan ilmuwan Islam, tidak ada ceritanya. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun ya, mereka itu ilmuwan Islam dengan penemuan mereka di bidangnya masing-masing, tidak ada ceritanya mereka menjadi ateis. Kenapa bisa begitu Pak? Karena iman, Bu Indri. Makanya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, berilmu itu tidak cukup. Bekali dengan iman. Lihat Ibnu Khaldun, Ibnu Hayyan, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, makin soleh mereka. Dengan mereka menemukan suatu penemuan yang mutakhir, kemudian mereka bisa menganalisis sampai sedetil serumit itu, dan mereka kembalikan, oh luar biasa, ada penciptanya yang maha rumit, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mempelajari begitu justru jadi menemukan Allahnya ya, jadi lebih iman. Betul. Berbeda dengan mereka yang notabene non-muslim. Karena tidak diberikan basic iman itu ya. Betul. Sehingga untuk memahaminya ya tidak sampai ke Allah karena tidak ada iman. Coba seandainya Einstein itu muslim. Mungkin sekarang jadi Haji Einstein. Sayang sekali mereka berada di yang non muslim. Iya, sehingga kan ada teori Darwin ya yang selama ini dipelajari di pelajaran biologi kan. Jadi kalau manusia itu berasal dari kera katanya gitu kan. Tapi ternyata itu tidak bisa dibuktikan gitu kan. Gitu. Karena ingin menghilangkan faktor Allahnya ya yang menciptakan manusia, penciptaannya seperti itu. Nah, kemudian nih Pak, kan seiring berkembangnya zaman, teknologi gitu. Jadi ada hal-hal yang memang maksudnya di Quran itu ada nggak sih perintah untuk mempelajari ilmu yang bukan sekadar bacaan, ya mungkin belajar tajwid, belajar fikih gitu ya, belajar yang selama ini kita belajar agama PAI itu ya, kesannya memang hanya belajar itu saja. Ada juga kah harus mempelajari tentang alam, tentang ilmu tadi ya, yang ada dalam diri kita dan sebagainya, itu seperti itu perlu juga tidak? Nah, begini Bu Indri ya. Saya pesan kepada para pengajar khususnya yang memiliki, yang menguasai, yang mumpuni di bidang tertentu, seperti kimia misalkan contoh. Ketika kita memahami kimia, maka ketika pendidikan ke anak tentang kimia, jangan sampai kimia itu sebatas pada teoritis. Karena pendidikan kita pendidikan karakter, yang tentu saja karakter di sini berbasis agama, tentu saja bisa jadi. Dekatkan dengan ayat-ayat Quran. Siswa akan lebih nanti akan lebih mencintai Quran ketika ada korelasi antara ilmu yang dia pelajari dengan Quran. Contoh, hari ini akan kita bahas alkohol. Di materi kimia itu ada bab tentang alkohol, tentang gugus fungsi. Oh, alkohol itu senyawa misalkan yang mengandung minimal 1 karbon atau bisa membentuk rantai karbon yang mengikat gugus OH. Oh, itu alkohol. Udah saja sebatas pada itu. Padahal kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, apa itu alkohol? Di Al-Quran memang tidak ada alkohol. Di Al-Quran adanya homer. Nah, nanti kita bahas tentang alkohol. Nah, jadi jangan sampai siswa itu berbicara teoritis. Nah, padahal itu semua ada di dalam Al-Quran. Nah, saya dulu Bu Indri, ketika kita belajar misalkan alkohol, apa itu alkohol? Saya kaitkan dengan Quran.
Contoh lagi misalkan kenapa laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Itu tidak bisa hanya sekedar pada nggak boleh karena begini-begini. Lihat sayangnya apa? Karena nggak boleh aja. Betul, Tapi karena nggak harus boleh. dibuktikan Harus juga. dibuktikan. Saya karena backgroundnya kimia, itu tanggung jawab saya. Cari. Kenapa emas sampai tidak boleh dipakai oleh laki-laki? Nah ternyata kenapa tuh Pak jadi penasaran nih? Mungkin Banyak banyak sekali Bu Indri, betul. Wah ini jadi pokoknya seru betul ya. Bu Indri ya. Banyak sekali. Contoh lagi misalkannya, kenapa misalkan besi misalkan. Contohnya besi. Besi itu sampai ada satu surat khusus Al-Hadid. Betul. Besi. Betul. Ayah naon gitu. Ada apa? Dari besi sampai itu. Betul. Kok besi? Ya, di besi surat ke-56. Surat ke-56. Di Al-Qur'an itu besi itu kok langsung satu ayat penuh, satu surat penuh gitu tentang besi. Padahal yang membahas tentang besinya cuma 1 atau 2 ayat. Tapi kenapa kok besi dijadikan judul utama di Al-Qur'an itu? Kita pelajari apa sih besi? Oh ternyata ada oh nanti kita bahas. Banyak sekali gitu. Itu di kimia, belum di biologi, belum di fisika dan sebagainya. Dan di Quran itu sumber semua ilmu. Semua ilmu, betul. Nah hari ini Bu Indri saya ingin mengkhususkan, saya ingin membahas tentang alkohol Bu Indri. Nah kenapa alkohol ini penting saya bahas? Itu ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama itu diawali dengan banyaknya artikel yang tidak bertanggung jawab sumbernya. Kita ketika mengkonsumsi artikel tidak pernah mengkritisi isinya. Dan sumbernya dari mana? Yang penting ketika dia mendapatkan share dari yang lain, kemudian dia baca, yang bahaya dia langsung percaya. Langsung terima. Nah itu sebetulnya tidak ikro ya? Tidak ikro, betul Bu Indri, nyambung ke sana. Kalau ikro harus cross harusnya meng-cross-check dulu. Betul tidak? Betul tidak. Nah ini banyak sekali artikel-artikel tentang alkohol khususnya. Nah mereka langsung memahami dengan artikel itu sudah ada cukup. Nah ini dikhawatirkan bagi siswa ketika siswa pada khususnya membaca itu langsung percaya bahaya. Nah yang kedua ini karena anak-anak itu ketika misalkan berpikir tentang alkohol itu seolah alkohol itu disamakan dengan miras. Nah, identik dengan miras. Nah makanya nanti kita lihat apa bedanya alkohol dengan miras, nanti kita lihat. Karena betul Pak kan akhir-akhir ini ada pemberitaan bahwa pemerintah yang melegalkan lah ya, gitu melegalkan. Nah, bagaimana kita menyikap? Berarti kan harus paham dulu. Harus paham dulu tentang alkohol itu apa ya. Boleh share Pak? Boleh, gimana tuh? pasti nanti saya akan jelaskan. Dan alasan yang ketiga nih Bu Indri ya, bisa saya kelewat. Ini alasan yang ketiga, para ustadz, nih ustadz-ustadz, ketika ada jamaah yang bertanya tentang hukum alkohol, itu kadang dua pendapat. Nah, yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Dan ini padahal alkohol itu satu zat yang sama. Tapi kenapa di sisi lain haram, di sisi lain itu halal. Nah, ini hari ini kita akan mencari benang merahnya. Nah, untuk itu mari kita bahas dulu apa itu alkohol Bu Indri, biar mengerti. Nah, begini para siswaku sekalian yang dibanggakan, yang dimuliakan Allah, kita maknai dulu apa itu alkohol. Alkohol itu ada 3 pengertian. Yang pertama, alkohol itu suatu senyawa minimal mengandung 1 karbon atau lebih dari unsur karbon, lebih dari 1 atom karbon, mengikat gugus OH. Nah, ada gugus OH, oksigen hidrogen. Setiap senyawa yang ada gugus OH-nya, senyawa organik yang ada gugus OH-nya disebut alkohol. Contoh, metanol ada, nah alkohol. Alkohol itu ujungnya ol, Bu Indri. Metanol, etanol, propanol, manitol, sorbitol, mentol, silitol, karbol. Nah, itu yang akhir-akhiran ol itu alkohol. Jadi alkohol itu luas. Banyak jenis alkohol itu Bu Indri, betul. Itu yang pertama, pengertian alkohol. Yang kedua, alkohol itu artinya etanol, khusus untuk etanol. Nah, di mana etanol itu cairan alkohol yang beracun. Bukan hanya memabukkan, itu beracun. Dan etanol itu adalah alkohol, namanya dari alkohol, yang tidak digunakan untuk minuman. Jadi itu etanol yang artinya beracun. Itu beracun etanol itu. Yang kedua. Yang ketiga, alkohol itu identik dengan minol.
minuman beralkohol. Nah, kalau yang di minuman minum. Nah, baru. Oh, bukan yang etanol tadi. Betul. Oh, iya. Jadi alkohol ada 3 yang ada OH-nya. Ada yang merujuk ke salah satu nama, yaitu nama etanol. Dari nama lain dari alkohol itu adalah etanol. Atau yang ketiga, alkohol itu lebih ke minuman beralkohol. Nah, apa itu minuman beralkohol? Apakah sama dengan miras? Nah, karena minuman mirasnya, minuman keras itu memang mengandung alkohol. Ya. Tapi minuman alkohol belum tentu miras. Nah, jadi hati-hati. Miras itu memang mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu miras. Nah, itu dulu pengertian alkohol. Nah, sekarang apakah miras itu haram? Jelas. Karena miras memabukkan. Nah, awas, di sini kan ada kata dengan miras itu akan menyebabkan mabuk. Nah, dengan menyebabkan dia mabuk itulah maka miras menjadi haram. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat. Pak, tape. Tape kan mengandung alkohol. Miras mengandung alkohol. Miras itu kadar alkoholnya hanya 4-5%. Kandungan miras itu. Seperti whisky, bir ya. Bir, whisky, vodka kayak gitu. Itu kandungan alkoholnya 4-5%. Padahal tape sendiri mengandung 7-10% alkohol. Lebih besar justru, Bu Indri. Tapi kenapa tape dihalalkan? Sementara kadar alkoholnya lebih tinggi. Nah, ini yang butuh penjelasan kepada anak-anak. Nah, ternyata yang diharamkan itu bukan alkoholnya. Karena di Al-Quran tidak pernah Allah mengharamkan alkohol. Allah mengharamkan miras. Allah mengharamkan miras. Homer itu miras. Homer. Allah mengharamkan homer. Ya, Allah mengharamkan homer ya. Bukan Allah mengharamkan alkohol karena di zaman Nabi belum ada nama alkohol. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, lantas kenapa alkohol dalam tape yang jelas-jelas kadarnya lebih tinggi dibandingkan di bir dihalalkan? Nah, mari kita lihat sekarang. Nah, pertama jelas bahwa Allah mengharamkan homer itu karena memabukkannya. Nah, sementara di dalam tape itu ada yang mengandung alkohol, meskipun alkoholnya tinggi, kenapa tidak diharamkan? Itu karena dia menempel. Jadi proses fermentasinya alami. Proses fermentasinya alami. Nah, seperti begini misalkan darah itu haram nggak Bu Indri? Ketika diminum darah haram ya? Haram, betul. Tapi ketika darah itu menempel di daging, misalkan boleh nggak kita makan daging? Boleh. Yang ada darahnya, yang masih ada darahnya nggak masalah. Kenapa? Meskipun darah itu adalah haram, tapi ketika misalkan dia menempel di daging, dagingnya nggak menjadi haram. Begitu juga tape. Kalau Anda makan tape yang ada alkoholnya, karena itu berasal dari bahan alami, itu aman, silahkan. Tapi kalau Bu Indri menyengaja memeras tape, diambil airnya, kemudian dikonsumsi, tujuannya kan untuk mabuk otomatis. Nggak ada orang makan tape tujuannya mabuk. Iya, betul. Nah, maka ketika ada orang yang mengambil alkohol, sengaja mengambil alkohol dari tape, diperas, kemudian diambil, diminum, jelas itu jadi haram. Jadi ada niatan juga. Ada niatan juga. Tapi kalau alkoholnya nempel di tape itu, kayak tadi darah, nempel ke daging kan boleh. Berarti alkohol nempel ke tape itu boleh nggak? Boleh. Dan Bu Indri luar biasa, banyak sekali makanan-makanan yang mengandung alkohol. Tapi itu tetap dihalalkan, seperti durian ya. Durian itu bisa 4,5% loh kandungan alkoholnya. Cirinya itu yang ini ya Pak, yang menyengat. Yang baunya menyengat. Nah, menyengat betul. Nyerang betul. Karena itu ada fermentasi kan nyerang itu. Durian, nangka, cempedak, apel, anggur otomatis ya. Itu kan halal. Tapi kan ada alkoholnya. Iya. Tidak masalah. Karena itu alkohol yang ada di dalam. Jadi miras ketika memang niatannya yang di itu ya Pak, yang di apa? Fermentasi. Ya, difermentasi dengan berproses lama gitu ya. Betul. Memang udah niat mau dibuat itu ya. Betul. Dibuat miras. Iya, dibuat miras niatnya. Sehingga jadinya haram. Padahal anggur sendiri haram. Anggurnya mah enggak ya. Jadi luar biasa. Hukum itu berubah, itu
Tidak hanya kalau babi ya Bu Indri ya. Iya. Babi jelas haram. Iya. Mau bagaimanapun babi Iya, itu haram. iya, iya. Babi misalkan digoreng, disate, ya, direndam, Kulitnya aja. apapun, kulit-kulitnya aja, urinnya dan sebagainya itu menjadi haram. Kalau babi, tapi kalau anggur tidak, awalnya halal dulu. Iya. Tapi ketika kita turunkan, diturunkan, ada proses fermentasi, sengaja difermentasi, iya. diambil airnya sengaja, kemudian diminum, jadi haram. Nah, seperti itu. Nah, semakin lama fermentasi, itu kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Iya. Seperti Nah, itu. berarti dengan kita bisa belajar ya, dengan belajar mau mencari informasi yang misalnya tadi ya, kita harus punya dasar juga tentang alkohol tuh tidak sembarangan langsung ini halal ini haram gitu tanpa ilmu. Betul. Tadi berarti ilmu pun harus diimbangi dengan iman. Tidak bisa, betul. tidak cukup ilmu saja gitu. Betul. Berarti mungkin kita buat yang muslim harus bisa menyeimbangkan antara ilmu dan iman gitu. Dan untuk mempelajari Quran pun ya pertama kita harus mengimani dulu ya bahwa segala hal yang Allah ciptakan itu tadi ya ada larangan, ada perintah itu sebetulnya ada hikmah, ada ilmu yang harus digali gitu ya kan. Berarti sebagai seorang pelajar kita ya pelajar muslim nih, anak-anak kalian yang sedang menyimak, berarti belajar fisika, belajar kimia, biologi, bahkan belajar apa lagi ya, sejarah gitu. Betul. Itu semuanya tuh ada kan dalam Quran ya Pak ya. Betul. Berarti untuk bisa memperluas pemahaman kita tentang Iqra yang sebenarnya itu ya tadi dengan mau belajar ya. Betul. Gitu. Tapi belajar yang seperti apa sih Pak yang bisa membuat kita itu sampai bisa meningkatkan keimanan? Ya, betul. Nah, tadi ya ketika kita memahami satu hal yang namanya Iqra itu harus sampai aplikasi. Nah, Iqra itu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alkohol. Alkohol itu apa? Bla 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 bla. Kemudian ada di dalam nasnya Al-Qur'an, kita pelajari alkohol itu apa. Nah, baru dengan alkohol itu, maka apa perubahan perilaku kita? Jadi harus sampai ke perubahan perilaku. Oh, kalau begitu jangan mengkonsumsi alkohol dong. Jangan mengkonsumsi miras dong. Iya. Nah, kenapa? Berarti sekarang kita lihat apa manfaatnya alkohol, apa mudaratnya alkohol. Dengan tahu apa manfaat alkohol, dengan tahu apa dampak buruk alkohol, berubahlah perilaku kita. Nah, Pak, kenapa alkohol bisa sampai memabukkan? Kenapa dengan mengkonsumsi alkohol jadi mabuk? Nah, seperti itu misalkan. Oh, berarti kita jangan sampai mabuk. Karena kalau sampai mabuk kita akan seperti itu. Nah, terjadi perubahan perilaku. Betul. Karena kalau memaknai Iqra yang sebenarnya itu tadi tidak cukup sekadar membaca, tapi juga harus tadi Bismi Rabbika gitu. Berarti dengan keimanan gitu untuk belajar sesuatu, untuk bisa menggali semua ilmu. Terus tadi ada perubahan perilaku gitu sehingga tidak sebatas wacana ya. Jadi kita tahu sesuatu ya udah asal tahu gitu. Sementara realisasi dalam kehidupannya tidak seperti itu. Nah, berarti kan anak-anak di sini bahwa ternyata dengan belajar banyak gitu. Kenapa di sekolah diajarkan banyak hal untuk memperkaya ya, memperkaya wawasan kita, memperkaya keilmuan kita sehingga kan kalau sekarang tuh mungkin di usia-usia SMA ini kan kritis ya Pak ya gitu ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh aneh kok yang kayak gitu ditanyain gitu ya. Atau banyak pertanyaan yang kadang tuh benar-benar menurut kita yang sudah dewasa ini masa yang begitu aja nggak ngerti. Masa ya kan udah tahu jelas halal haram gitu. Nah, untuk punya basic gitu ya, untuk punya basic itu ya tadi ya Pak ya, jadi harus Iqra-nya itu benar, Iqra-nya itu utuh gitu kan, sehingga tidak ada lagi asal melakukan ada batur oge gitu gitu ya, jadi kita ngikut-ngikut gitu ya. Nah, jadi harus ada dasar ya. Ya betul. Makanya saya pesan Bu Inti kepada guru-guru ini, berikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk bertanya. Iya. Ya, jadi jangan sampai ketika kita datang ke kelas, kita menerangkan materi,
targetnya materi tercapai, sudah. Hati-hati, jangan. Beri selalu kesempatan kepada anak untuk bertanya. Nah, ketika ada anak bertanya, kemudian kita menjawab, itu otomatis ada kepuasan tersendiri terhadap siswa. Kalau haus mah ada minumnya. Ada gitu. minumnya, Jadi betul Bu ada Indri. yang melegakan. Ada yang melegakannya. Nah, dengan adanya pertanyaan itu kan masalah. Pertanyaan itu bagi siswa itu masalah. Betul. Nah, harus dicarikan solusi. Iya. Nah, masalahnya gini, berarti siswa itu harus mau juga bertanya ya? Iya, betul. Harus bertanya. Nah, bagaimana siswa bisa bertanya? Rangsang. Kita sebagai guru itu harus bisa merangsang bagaimana siswa bisa bertanya. Tadi saya sudah rangsang. Kenapa coba yang mabuk, orang yang minuman keras mabuk? Nah, itu kan rangsangan. Jadi mikir kenapa gitu orang yang mabuk bisa orang yang minuman keras itu bisa mabuk. Berarti bisa tidak sadar. Tidak gitu. salah ya, Pak ya, ketika anak-anak nih yang lagi nyimak ini tuh punya banyak pertanyaan, tidak masalah ya. Bagus sekali. Tapi harus bertanya pada orang yang tepat. Itulah. Itu ya. Jadi Anak jangan siswa kelas sembarangan. Betul, jangan sembarangan. Ini anak-anakku sekalian. Masa Anda itu benar-benar masa yang paling kritis dalam memahami masalah. Nah, tolong ketika Anda punya masalah itu cari solusi kepada orang yang tepat. Nah, harus mencari solusi kepada orang yang tepat. Ketika ada permasalahan apapun, ketika kepada orang ahlinya, itu akan aman Bu Indri. Segala sesuatunya itu akan aman. Iya. Nah. Oh iya, Pak Acep, sebetulnya ini sangat menarik ya pembahasannya, dan kayaknya nggak cukup cuma 45 menit ya kita ya. Iya, sayang sekali. Hanya memang kita karena keterbatasan waktu ya, Pak Acep. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua di sini. Mudah-mudahan tadi yang walaupun sedikit gitu, tapi ada intisari yang bisa diambil oleh anak-anak sekalian di sini gitu. Jadi mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Gitu. Jazakumullah khairan katsira. Sama-sama wa iyyakum. Ya, saya di sini dengan Pak Acep. Mudah-mudahan tadi yang kita bahas gitu ya seru gitu, dan itu bisa memotivasi kalian semua untuk selalu belajar ilmu apapun itu ya. Nah, asal dilandasi dengan keimanan, insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Ya, saya pamit dan undur diri. Terima kasih masih terus di sini, dan saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi tuh pemaparan materi sama Pak Acep tuh benar-benar detail banget. Sampai tadi ada kimia-kimianya ya, boleh dilihat. Ya, kita juga bisa ambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu sumbernya ilmu. Baik duniawi ataupun akhirat. Iya, jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Acep dan juga Bu Indri yang telah membawakan acara podcast. Yang untuk selanjutnya saya selaku MC tidak lupa untuk menyampaikan kembali apa yang akan dikumpulkan hari ini. Tugas yang pertama adalah penulisan intisari makna dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai 17. Sekali lagi, tugas yang pertama adalah penulisan intisari atau makna dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai 17. Ini dikumpulkan di form kegiatan amalia ya yang sebelumnya telah di-share. Terus tugas yang kedua ada penyusunan resume atau teman-teman boleh bikin infografis ataupun peta konsep. Nah, ini dikumpulkan sesuai dengan instruksi di Google Form yang ada di GTL. Sekali lagi, untuk tugas yang kedua adalah penyusunan resume atau teman-teman boleh bikin infografis atau peta konsep. Ini dikumpulinya sesuai dengan instruksi di Google Form yang di-share di GTL. Untuk yang terakhir, sekedar mengingatkan kalau hari ini merupakan hari terakhir pengumpulan video hafalan. Oleh karena itu, teman-teman yang belum mengerjakan boleh langsung kirim aja terakhir hari ini. Sekali lagi, sekadar mengingatkan kalau hari ini merupakan hari terakhir pengumpulan video hafalan. Oleh karena itu, buat teman-teman yang belum mengerjakan, boleh langsung kirim aja terakhir hari ini. Alhamdulillah, benar banget. Itu udah detail banget tadi penjelasannya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara Sanlar Puncak Iqra 2021 hari ketiga udah sampai di penghujung acara.
Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pengisi acara di acara hari ini dan juga kepada panitia yang sudah mensupport acara ini, dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Ya, sekedar mengingatkan juga bahwasanya acara harian Sanlat tidak akan berakhir sampai di sini, Ya. tetapi akan terus berlangsung sampai pukul 12. Waktu senggang bisa diisi dengan mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya teman-teman. Dan sekedar mengingatkan juga kegiatan puncak Sanlat Iqra 2021 ini belum selesai sampai hari ini, tetapi masih ada sampai tanggal 25 Ramadan 1442 Hijriah atau 7 Mei 2021. Jadi untuk teman-teman diperkenankan untuk tetap stay tune sama acara-acara kita selanjutnya. Ya, tetap stay tune, tetap semangat, jangan lupa 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini atas izin Allah kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan kita pada Sanlat ke-3. Alhamdulillah ini sudah kita buka dengan baca Al-Qur'an dan diakhiri dengan podcast dengan Bapak Acep dan Bu Indri. Dan sekarang kedatangan surprise ya, atau kejutan, ada tamu hormat yang hadir hari ini yaitu Bapak Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam se-Kota Bandung Wilayah Timur. Ini sebagai bentuk apresiasi dan kita hargai dalam rangka mendukung aktivitas kita pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, Bapak persilakan kepada Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat pimpinan Sekolah Atas Negeri 23 Bandung, para wakilnya, para gurunya, stafnya, terutama yang amat guru PAI yang menjadi tombak di kegiatan Ramadan ini. Kenalkan, saya pengawas pendidikan agama Islam dari Kemenag yang bertugas memonitoring, supervisi kegiatan secara umum, kegiatan keagamaan, secara khusus kegiatan pembelajaran PAI di kelas PAI. Di sini ada Ibu Dede, ada Pak Firman, ada Bu Gita. Alhamdulillah mereka selain di kelas juga ikut berkiprah untuk membangkitkan giroh semangat beragama Islam di kegiatan sekolah pun. Mereka menjadi ujung tombak yang tentunya dimotori oleh kepala sekolah. Termasuk di bulan Ramadan yang suci ini. Kalau seandainya kita berandai ya, belum berkembang atau belum adanya media seperti ini, lalu pandemi atau virus menyebar, kita sulit untuk berbuat apa gitu. Ada media seperti ini, kita gunakan, kita harus cerdik, kita harus pandai. Oke, kita gunakan ini untuk kegiatan syiar agama Islam, dan alhamdulillah khususnya di SMA Negeri 23 Bandung dan di sekolah-sekolah lain semua memanfaatkan media ini untuk tetap dakwah berjalan. Ya, jadi tidak ada istilah atuda tidak bisa, atuda tidak ada alatnya, atuda mahal, tapi kalau usung-usung diadakan, alhamdulillah ya seperti ini bisa dilaksanakan. Orang tua di rumah bisa menyaksikan sehingga tidak putus kegiatan syiar, terutama syiar agama Islam, terutama di bulan Ramadan ini. Saya sangat mengapresiasi pada semua pihak yang ada di SMA Negeri 23 ini, juga didukung oleh aktivis-aktivis kreator-kreator dari
siswa ya. Dari OSIS, dari ROIS. Di sini ROISnya namanya ROIS. Ya, Nurul Bayan ya. Macam-macam ROIS itu ada dulu dia masuk di Karis, ada Irma, ya. Irma, ada Siti, ada Paula, Irma Ikatan Remaja Masjid. Ini Bayan, ya, apapun namanya itu adalah ROIS untuk secara langsung menggiatkan keagamaan di yang paling kita tuju yaitu siswa. Ya, ini yang sebetulnya objek subjek kita untuk kegiatan keagamaan khususnya di SMA Negeri 23. Saya sebagai pengawas mencatat ya keunggulan di SMA Negeri 23 betul-betul saya katakan tunggu, saya apresiasi kegiatan ini betul-betul dilaksanakan. Kenapa? Ketika saya tanya ke maaf ya, saya tidak akan sebutkan sekolah. Pak, saya mau ini monitoring kegiatan rumah ke sekolah. Aduh, Pak, apa udah aduh Pak, mungkin karena belum siap spring. Beda dengan Bu Dede, udah saya mau ke 23, siap, wah ini pasti udah siap, tapi ternyata betul ya. Terima kasih, saya sangat berbangga sehingga kegiatan keagamaan di SMA Negeri 23 ini berjalan semarak dan berjalan dengan lancar. Itu selamat melaksanakan kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan merahmati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rizky yang sudah bercerita ya dan memberikan penjelasan tentang tugas beliau dan dorongan serta apresiasi beliau jelas untuk sekolah kita. Itu harapan dari anak sendiri ya Pak ya, ada kegiatan yang seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga apa yang Bapak lakukan pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.